Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, masih terkait dengan penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Mungkin itu akan dianggap sebagai proses politisasi hukum, itu pasti akan dianggap sebagai kriminalisasi, dan efeknya Indonesia pasti akan semakin gelap gulita seperti hashtag yang kemudian dibawakan oleh adik-adik mahasiswa kemarin ketika melakukan aksi demonstrasi dengan hashtag Indonesia Gelap. Karena jauh sebelum Hasto ditahan, Hasto Kristianto dan Koni Rahakundini sudah mempertegas bahwa mereka memiliki video-video, dokumen, bukti-bukti skandal korupsi pejabat tinggi negara dan juga penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit bangsa, elit-elit Indonesia. Dan ketika Hasto ditahan, maka pasti mereka akan membongkar video dan bukti dokumen-dokumen tersebut. Nah, tak perlu berpanjang lebar, bagaimana reaksi anak-anak jenderal, anak-anak Mulyono atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK? Kita simak videonya berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, doa dari semua kawan-kawan seperjuangan bahwa dinyatakan sah Hasto Kristianto telah ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan oknum-oknum akan balik tidak menjemput sosok sekjen PDI Hasto Kristianto, kawan-kawan. Pak Hasto diperiksa KPK diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin. Mirip sama yang ini mobil yang kemudian dipakai ini mahasiswa kembar, yang apa demo gimana? Indonesia Gelap. Sama persis soalnya. Suara rakyat. Gimana? Kok bisa? Mobilnya kembar mungkin ya? Waduh. Positive thinking, mobilnya kembar. Coba kalian lihat. Terus Aneh ya? gimana pendapat kalian? Sepertinya sudah jelas. Sepertinya sudah jelas. Dan sangat jelas. Bisa. Tapi nggak pasti dipertanyakan sih. Hah? Aduh, Itu bener nggak sih, itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? bener bang. Itu memang Kok mata Hasto. saya kurang lihat gitu ya? Ini parah nih. Tapi Keren bener ya. kayak Pak Hasto itu. Nggak mungkin lah. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan? Tapi Ini parah nih. tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Bagi videonya dong. Kepada awak media, Hasto Waduh, dapat betulan videonya guys. Iya, ternyata bener Pak Hasto. Ya Allah Pak Hasto. tuduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia, saya ikut bersedih ya Pak Hasto. Ya Allah. Turut berduka buat Banteng. Atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Acungin jempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Ini baru Mantap, mantap. Jangan pandang bulu, sikat. Kalau emang ada bukti gitu, sikat. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Si Koni mana Koni? Coba Iya, ya. berani nggak buka-bukaan? Ayo Sepertinya sekarang waktunya, video. momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Skandal Katanya pejabat ada video-video Indonesia pejabat yang dipegang Koni lagi, sama Hasto lagi akan disimpan di terbongkar. Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya Kita dibuka tunggu episodenya. biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke?
Koni. Ayo, Langsung Koni. saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya? Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan. Ini penjelasan Ketua KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penahanan Hasto. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Sabar ya Pak Hasto. Sabar ya Pak Hasto. Padahal udah dikawal. Sabar ya sama Pak Hasto. massa yang banyak banget ya, naik mobil suara rakyat. 400 mobil orang sama, Pak. Kader atau PDIP. kebetulan sama dengan yang kemarin Simpatisan dipakai sama PDIP mahasiswa yang datang demo mengawal Indonesia Hasto gelap. Kristianto. Ya, kebetulan Dan aja kali ya Pak ya, didampingi mobilnya 1000 sama pengacara. ini, mobil suara rakyat. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Ibu Kenapa? kemana? Besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya Pak ya. Akhirnya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Hal ini sudah menjadi keputusan yang berat bagi KPK antara membiarkan atau menahan. Resikonya bagi nama baik KPK sama. Kalau Hasto hari ini selepas pemeriksaan hari ini tidak ditahan, maka masyarakat, rakyat, dan bahkan beberapa pejabat juga akan menilai bahwa KPK takut dengan Hasto dan partainya. Sebaliknya juga, kini Hasto ditahan, tentu akan ada juga gejolak daripada para pendukung PD Perjuangan dan mereka Hasto pasti akan teriak seperti yang sudah kita kriminalisasi, perhatikan. Hasto datang bersama seorang dengan kelompok atau massa yang begitu banyak. Tapi ada kutipan yang menarik bagi hati saya, yaitu kader daripada perjuangan PD Perjuangan sendiri, Bambang Pacul. Jangan pernah melawan orang baik dan orang jahat. Jangan pernah. Dalam hal ini berkaitan dengan konferensi pers daripada Pak Mandiri sebagai kuasa hukum daripada Pak Hasto menyatakan bahwa rasakan sendiri. Mereka bukan melawan negara, mereka bukan melawan pemerintah, tapi mereka sedang melawan mantan penguasa yang sudah dipecat oleh Hasto sendiri. Kalimat ini mengarah kepada Pak Jokowi
Maka berkaitan dengan pernyataan Bung Bambang Pacul, jangan melawan orang baik dan orang cantik. Jangan Inilah melawan akibatnya. orang baik. Sejauh ini hingga hari ini mereka Hasto dan kawan-kawan selalu menghujat Pak Jokowi. Namun sampai detik ini belum pernah bisa dibuktikan apa sih yang menjadi dasar daripada hujatan itu sendiri, termasuk pernyataan Hasto tentang video-video skandal koruptor dan lain sebagainya, mahkamah keluarga, perusak demokrasi, cawe-cawe dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi, tapi belum pernah ada yang bisa dibuktikan. Ini akibatnya. Saya secara pribadi mendukung KPK untuk menahan Hasto, karena mendengar daripada pernyataan-pernyataan Hasto di dalam setiap KPK di hadapan media, bahkan di konferensi persnya, sangat menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Bisa diduga akan menimbulkan polarisasi antar masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Hasto dan partainya adalah partai besar. Terbukti dengan pemilihan legislatif, mereka adalah partai pemenang pemilu legislatif. Ada sekitar 16,sekian% suara mereka miliki. Artinya apa? 16% dari pemilih Indonesia adalah pendukung PD Perjuangan. Tentu setiap pernyataan Hasto adalah bisa dibilang isi hati daripada para pendukung militannya Pak Hasto dan PD Perjuangan. 58% selebihnya pendukung akan Presiden Prabowo kontra dengan pernyataan Pak Hasto. Nah, ini yang bisa menyebabkan polarisasi antara 80%-nya Hasto dan Pak Jokowi yang tidak mendukung Pak Hasto. Yang pertama, dia menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan mengumpulkan seluruh video skandal, tapi sampai detik ini belum pernah dibuka. Meskipun sudah ditahan, meskipun sudah di pra-peradilan, tapi belum mampu membuka satu pun video. Yang kedua, kemarin beliau membuka konferensi pers dengan banyak pernyataan sebenarnya yang mengarah kepada bahwa penetapan dirinya itu adalah sebuah kepentingan petinggi, sebuah tindakan kriminalisasi atas dirinya. Dan hari ini juga ditegaskan oleh Pak Magdir sebagai kuasa hukumnya, menyatakan bahwa ini adalah balas dendam atau ini adalah pekerjaannya mantan penguasa yang mengarah kepada Jokowi, yang mungkin juga nanti akan katanya pekerjaannya Mulyono presiden. Jadi mari kita dukung KPK, kita dukung pemerintahan ini. Tidak boleh hukum di Indonesia, tidak boleh KPK, tidak boleh penegakan hukum bisa didikte, bisa diancam, atau seperti tindakan hari ini dengan membawa massa. Betul. Apabila Hasto ditahan, massa akan menggeruduk seperti itu ya. Tidak boleh hal seperti itu terjadi. Kita dukung KPK, apapun yang terjadi inilah tindakan yang sudah benar, karena mereka dituntut untuk menjalankan kasus yang sudah sempat digulirkan beberapa tahun, 5 tahunnya. Sudah beberapa kali ganti periode, ini menjadi puncak daripada penindakan kasus ini. Ini harus jalan. Tidak bisa penegakan hukum di Indonesia didikte dengan partai besar, dengan kekuasaan apapun. Ya, mari kita dukung KPK. Ya teman-teman, KPK akan resmi menahan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dia itu ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI, termasuk Harun Masiku, yang sampai sekarang masih buron. Dan gak cuma soal suap, tapi Hasto juga diduga menghalangi penyidikan, teman-teman. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan OTT dan bahkan menyuruh Harun Masiku buat ngumpetin handphone biar gak ketahuan KPK. Nah, buat teman-teman yang gak ngikutin informasinya nih, jadi Hasto ini sempat ngelawan lewat pra-peradilan, tapi permohonannya itu ditolak. Sekarang dia ajukan 2 pra-peradilan lagi buat coba lepas dari status tersangkanya. Kasus ini jelas bukan main-main, teman-teman, apalagi melibatkan partai besar. Apakah ini akan jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi atau justru makin banyak drama politik? Coba deh kita tunggu kabar selanjutnya ya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Gua tadi habis lihat ada yang pakai baju rompi oranye ya. Siapa kira-kira orangnya itu? Hasto, Bang.
Apa yang kemarin ngajuin pra peradilan itu ya gitu. Gak ada malu-malunya, gak ada malu-malunya. Udah tahu salah, masih cengar-cengir. Emang koruptor di negara kita itu gak ada malu-malunya. Aduh, udah salah nyengir lagi. Kagak malu apa? Breaking news. Sekjen Banteng pakai baju oranye dan secara resmi sudah ditahan oleh KPK. Anak-anak jenderal yang belum follow aku, di follow dulu guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, setelah berliku-liku drama, akhirnya KPK hari ini menahan Hasto di rumah tahanan KPK kawan. Kerja bagus, kerja hebat, kerja mantap KPK. Ini hukum di zaman Pak Prabowo ya. Jadi jangan macam-macam. Setelah melalui berbagai macam drama, sekarang dia juga lagi mengajukan pra peradilan yang kedua guys. Setelah ditolak pra peradilan yang pertama, tapi KPK sudah sah menahan beliau ini guys secara hukum. Coba komen, seneng apa enggak sih? Si Hasto ini pakai baju oranye dan ditahan di KPK. Ditunggu komennya Nana Jenderal. Pum, meledak bom. Hasto Kristianto akhirnya keluar dari gedung KPK. Ia keluar dengan tangan diborgol dan mengenakan baju tahanan. Apakah ini sinyal bahwa hukum menang atas Hasto Kristianto? Saya ingin mengatakan bahwa kemenangan hukum atas Hasto Kristianto akan membuat terang benderang apa yang dituduhkan pada Hasto Kristianto. Tidak perlu ia takut dan khawatir berlebihan, karena kalau memang ia tidak bersalah, maka hukum akan berpihak kepadanya. Tetapi kalau ia memang benar-benar bersalah, maka hukum biarlah menjadi tuan atas kejahatan. Akhirnya Pak Hasto, Sekjen PDIP, resmi ditahan oleh KPK. Ayo. Resmi ditahan KPK. Jangan nangis ya. Stop, jangan nangis ya. Jangan nangis. Cengeng sungguh. Langsung saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya? Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Inilah pemerintah Pak Prabowo, mantap. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. KPK. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini Sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega. Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintah Pak Prabowo, luar biasa, salut. Tapi ku akui, hebat kali memang Pak Hasto ini. Bayangkan aja sudah tersangka, bahkan sudah ditahan. Loyalisnya, simpatisannya, semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau anda sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan. Kalau apa? Ya,
Betul sekali. Kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk apa? Memperjuangkan Pak Hasto. Kalau Bu Mega datang ke KPK. Oke, jadi kita tunggu sama-sama. Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK. Ayo, ayo. Sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi beberapa tayangan video yang kemudian merupakan reaksi dari para netizen, para anak-anak jenderal, para anak-anak Mulyono yang merasa berbahagia atas penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto. Ya, memang kita menyadari bahwa setelah ini pasti Indonesia akan semakin gelap. Akan semakin gelap gulita. Seperti hashtag demo adik-adik mahasiswa kita kemarin. Karena jelas bahwa mobil yang kemudian digunakan pada saat demo adik-adik mahasiswa kita dengan hashtag Indonesia Gelap juga digunakan oleh para simpatisan, para kader-kader banteng yang mengawal Hasto Kristianto mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan yang ujungnya Hasto Kristianto ditahan dan diborgol mengenakan baju orange keluar dari gedung KPK. Ini membuktikan bahwa memang KPK hukum di Indonesia tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Siapapun yang kemudian bersalah pasti ditahan meskipun pada dasarnya massa yang kemudian dibawa oleh Hasto Kristianto sudah memberikan ancaman bahwa ketika Hasto Kristianto ditahan maka mereka akan terobos masuk ke gedung KPK, mereka akan geruduk KPK. Jangan ya dek ya, karena kita akan memberikan kesempatan kepada KPK untuk bekerja efektif, membuktikan bahwa siapa yang salah pasti ditahan, dan ketika Hasto Kristianto merasa dirinya tidak bersalah, silahkan buktikan dirimu bahwa kau tidak bersalah untuk kemudian kau bisa membersihkan namamu. Dan kita mendukung KPK untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, secara objektif, jangan mau diintervensi, jangan mau diintimidasi, dan yang paling penting kita menunggu Ibu Megawati untuk kemudian mendatangi KPK. Kita dukung Ibu Megawati mendatangi KPK dan membebaskan Hasto Kristianto yang hari ini sudah menjadi tahanan KPK. Nah, anak-anak jenderal, anak-anak Mulyono yang belum subscribe, silahkan subscribe akun ini, tinggalkan komentar kalian. Baik, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.